Halo, Sobat Peduli Aset. Saya kali ini menggunakan website pelatihan Siman dan kali ini akan membuat tiket permohonan penjualan bongkaran BMN yang tanpa menghapus bangunannya. Bapak Ibu masuk ke Siman versi 2, kemudian aktifkan role analis 1, kemudian yes, kita aktifkan, lalu masuk ke seperti biasa, mode pengelolaan, kemudian permohonan pengelolaan. Di sini bentar, saya hapus tiket yang sebelumnya dulu. Di sini kita akan tambah permohonan pengelolaan, kemudian kita pilih yang lainnya. Penjualan bongkaran, hanya ada satu pilihan, penjualan bongkaran, kemudian asetnya adalah tanah dan atau bangunan, kemudian eselon 1. Nah, penjualan bongkaran ke eselon 1 ini adalah penjualan bongkaran yang BMN bangunannya tidak terhapus. Ini biasanya disebabkan oleh bongkaran hasil renovasi atau bongkaran hasil rehabilitasi dan sebagainya, di mana bangunan tersebut masih ada, hanya saja pada saat renovasi terdapat sisa material bongkaran yang masih bernilai ekonomis, sehingga akan lebih optimal jika dijualkan. Untuk persetujuan bongkaran yang seperti itu, yang akan memberikan persetujuan adalah eselon 1. Seperti ini tiketnya, kemudian klik simpan, lalu akan diarahkan ke tiket, ke dalam tiket. Seperti biasa di sini di sebelah kiri ada beberapa informasi tiket yang bisa sobat lihat. Langkah pertama adalah menambahkan aset. Untuk tiket ini, tambahkan aset. Nah, di sini muncul semua tanah dan atau bangunan. Untuk tiket ini kita harus mencari bangunannya. Misalnya di sini bangunan, saya akan mencoba mencari bangunan gedung kantor, dan enter. Nah, di sini ada 1, 2, ada banyak. Saya pilih yang NUP 7 misalnya, sampai yang bagian kotak sebelah kiri, kemudian simpan. Nah, ternyata ada notifikasi, ada beberapa aset yang tidak bisa ditambahkan karena belum direlasikan tanahnya. Harap relasikan aset ini terlebih dahulu. Nah, berarti aset yang tadi NUP 7 nggak bisa karena dia belum direlasikan dengan tanah. Nah, makanya untuk melakukan ini, Bapak Sobat Peduli Aset harus merelasikan seluruh bangunannya dengan tanah. Nah, karena tadi yang NUP 7 nggak bisa, kita coba NUP yang lain. Kita coba NUP yang lain. Kita coba NUP 3 misalnya ya. 3, kemudian kita simpan. Apa berhasil? Oh, ternyata berhasil. Berarti bangunan gedung kantor Pemandan NUP 3 ini sudah direlasikan dengan tanah. Nah, di sini ternyata ada informasi tanah, dia direlasikan dengan tanah bangunan kantor pemerintah NUP 1. Oke. Setelah itu kode barangnya kita klik di sini. Nah, di sini akan ada menu edit, klik edit, kemudian isikan. Di sini diisi nilai usulan limit penjualan bongkarannya. Misalkan saya isi usulan limitnya 5 juta. Keterangannya misalkan sesuai SPPJM Kepala PPKM Pamekasan. Bisa juga diisi
sesuai hasil penilaian Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan. Kemudian simpan. Sudah masuk ini, kemudian kembali. Lalu isikan kelengkapan dokumennya. Misalkan isi tambah apa aja kelengkapan dokumennya: surat permohonan, ada penjelasan dan pertimbangan, SPTJM, ada KIP, ada dokumen bukti pemilikan, ada dokumen lainnya. Oke, seperti biasa yang kita isi hanya yang mandatory. Untuk yang opsional silahkan boleh diisi, boleh enggak. Saya sarankan sih diisi. Terutama surat permohonan, masukkan nomor surat permohonan, tanggal dokumennya, kemudian cari file surat permohonannya. Saya gunakan file ini misalnya. Kemudian jabatannya, karena saya subgernya sekarang KPKNL, maka saya jabatan penandatanganannya kepala KPKNL. Ini KPKNL Pamekasan sebagai satuan kerja atau sebagai pengguna barang ya, ya, dan sebagai pengelola. Pilihannya permohonan persetujuan bongkaran gedung akibat renovasi. Catatannya diisi, silahkan. Kalau juga beberapa simpan sama dokumen yang lainnya, penjelasan pertimbangan, misalkan si suket, surat keterangan, cari, kemudian catatan kosong simpan, tambah lagi yang mandatory di sini. Ini sudah SPTJM, kemudian filenya tambahkan, kemudian simpan, tambah lagi SPTJM KIP. Oh, ini nggak ada pilihannya karena KIP-nya langsung di import dari dalam sini, dari master assetnya. Simpan, kemudian tambah lagi dokumen atau bukti kepemilikan, ini juga langsung diimport dari master assetnya. Jadi kalau barang ini udah diisi bukti kepemilikannya, maka akan otomatis menjadi surat kelengkapan di sini. Pilih setnya dulu, yang ini. Nah, ternyata untuk dokumen kepemilikannya belum ada atau kosong. Maka dari itu kita harus isi dulu dokumen kepemilikan untuk aset bangunan gedung kantor permanen unit 3. Oke, kita ke master aset, daftar aset. Oke, kita klik kanan aja buat gampang, nggak menutup tab ini. Kita open in new tab. Kita cari bangunan gedung kantor permanen unit 3. Kita filter dulu bangunan dan gedung, terapkan. Terus yang ketiga ini buka. Nah, untuk mengisi dokumen kepemilikan bangunan, kita ngisinya di tab dokumen. Tab dokumen, kemudian tambah data. Nah, dokumen kepemilikan bangunan bisa berupa IMB. Saya ketik di sini ya, IMB. Atau bisa juga berupa SPTJM. Kalau nggak ada IMB-nya, atau juga bisa berupa BAST. Kita cari serah terima pada saat bangunan itu selesai dibangun, kemudian itu serah terimakan ketika satuan kerja. Nah, itu BAST-nya bisa dijadikan dokumen kepemilikan bangunan. Kalau nggak ada IMB dan BST, pakai SPTJM. Nah, di sini saya misalkan dia punya IMB. IMB atau sekarang namanya bukan IMB, sobat peduli aset. Namanya sekarang PBG, persetujuan bangunan gedung. Ini kan dia punya PBG ya. Tanggal dokumennya misalkan tanggal 10 Agustus 2009. Berlakunya sampai nggak ada. Jadi coba saya bacakan. Oh, 10. Terus berlakunya sampainya berarti harus diisi berlaku sampai misalnya inilah jasa
Dokumennya, oh ternyata ada jenis dokumennya di sini itu ada persetujuan hubungan gedung, PPG, ada sertifikat kepemilikan bangunan, ada berita acara serah terima, ada dokumen lainnya, ada izin mendirikan bangunan atau IMB yang saat ini sudah berubah nama menjadi PBG, kemudian ada rencana anggaran biaya RAB, ada SPTJM. Karena ini mau PBG, kita klik jenis dokumennya PBG, nomor dokumennya PBG 1, 4, dan PBG dari Kabupaten Pamekasan. Filenya harus dicari, file PBG-nya misalnya ini, simpan. Nah, apabila ini sudah tersimpan, maka seharusnya tadi di tempat tadi ini, di tempat tiket kita mau pengajuan penjualan bongkaran akibat renovasi, maka harusnya sudah bisa dimasukkan dokumen kepemilikannya. Kita masukkan coba ya, dokumen kepemilikan, kemudian pilih aset, pilih aset ini. Nah, ini sudah masuk PBG 01 2024, dokumen kepemilikan terhadap bangunan tersebut. Kita contohin di sini, lalu simpan. Oke, yang selanjutnya selain dokumen kepemilikan, sudah nggak ada, ini opsional. Di sini saya nggak akan isi opsionalnya. Oke, nah kemudian chat berikutnya dokumen analisis, ini nggak perlu diisi karena ini akan diisi oleh teman-teman di KPKNL. Kemudian ini log statusnya, log aktivitasnya. Oke, karena kalau ini sudah dipastikan bagus, maka berarti bisa kirim ke koordinator Satker di sini. Karena ini pakai user pelatihan, maka saya akan coba saja klik kirim ke koordinator Satker. Mohon koreksi. Oke, setelah ini berarti tiketnya awalnya ini telah permohonan Satker, maka coba kita buka di sini apakah tiketnya terlihat. Terlalu banyak ya, karena sekarang tanggal ini, yang ini tiket kita tadi yang ini 6, yang belakangnya 64282. Kita buka di saya copy paste dulu ya, takut nanti yang di koordinator banyak tiket. Kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita beralih ke koordinator. Nah, karena ini di website pelatihan, maka role-nya ada di sini semua. Kalau untuk ganti profil, dengan klik sini bisa, klik ininya, atau klik tanda ini fotonya, kemudian klik profil juga bisa. Ada dua cara untuk masuk ke halaman ini. Tadinya analis Satker, saya matikan dulu analis Satkernya, kemudian saya cari yang koordinator Satker. Nah, ini koordinator. Nah, kalau di yang asli atau di kehidupan nyata atau di production, analis, koordinator, dan supervisor ini berbeda orang, berbeda akun, sehingga pada saat tadi analis sudah mengirimkan ke koordinator, langkah Sobat Peduli Aset adalah memberitahukan ke koordinator Satker untuk segera mengecek tiket yang sudah dikirimkan tadi. Koordinator, semisal saya adalah koordinator Satker, maka saya akan membuka Siman 2-nya, kemudian saya akan aktifkan role koordinator Satker, kemudian saya akan masuk ke menu pengelolaan, modul pengelolaan, kemudian menunya permohonan pengelolaan. Di sini, nah otomatis muncul ini kan hanya satu. Coba kalau kita klik semua, kita terapkan, ada muncul banyak. Oke Ibu. Nah, karena tadi kita sudah copy paste, kita bisa searching atau filter di sini. Ctrl V, kemudian enter. Nah, maka otomatis akan muncul tiket yang dimaksud. Kita buka tiket, kemudian kita cek kelengkapannya. Jangan tanda mata ini lihat, oh ini. Terus kemudian kita mau lihat dokumennya apa sih yang diupload. Oh ini. Kemudian edit, kalau perlu diedit sama koordinator. Ada tanda pensil ini, kalau dirasa sudah oke semuanya, maka langsung kirim ke supervisor Satker. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki dan harus
koordinator harus analis subscribe yang diperbaiki, maka bisa kembalikan ke analis subscribe. Kalau klik ini maka tiketnya kembali ke analis, kalau klik yang biru ini maka tiketnya pindah ke supervisor. Ini semisal ini tiketnya sudah oke, maka kirim ke supervisor subscribe. Mohon dikoreksi. Simpan. Kemudian setelah itu koordinator akan menghubungi supervisor untuk segera mengecek tiket yang barusan dikirim. Nah, ini semisal ini saya ini datang sebagai supervisor, maka saya akan mengaktifkan, membuka siman 2-nya, login, kemudian saya akan mengaktifkan supervisor subscribe, kemudian saya akan mengecek yang barusan dikirim. Atau selain itu di sini juga ada notifikasi. Di sini terlihat notifikasi paling atas adalah koordinator subscribe telah melakukan kirim ke supervisor subscribe. Bisa juga di sini, kemungkinan coba kita lihat di sini. Oh, di sini hanya cuma informasi gini. Nah, di sini juga ada nomor tiketnya. Nanti bisa di copy paste dari sini, dari notifikasi juga bisa. Daripada harus tanya ke koordinator tiketnya nomor berapa, bisa cek di sini. Kemudian masuk ke menu permohonan pengelolaan, kemudian cari tiketnya. Ini kan banyak, ya filter aja di sini, enter, masuk ke tiketnya. Kemudian Bapak supervisor ini akan melihat juga nih, oh aset tiga ini akan diajukan tujuan penjualan bongkaran dan sebagainya. Sini bisa lihat, Bapak supervisor bisa lihat isiannya, terus juga bisa lihat dokumennya. Ini KIP, misalkan saya lihat juga KIP-nya, oh KIP-nya ada. Oh, ini karena tadi mungkin NUP 3-nya belum ada isian alamat, maka di sini alamatnya masih kosong ya. Harusnya tadi diisi alamat dan juga ini diisi fotonya. Oke, ini misalkan udah oke ya. Ini udah oke. Ini oke, kirim ke koordinator eselon 1. Nah, ini langsung kirim ke koordinator eselon 1. Atau tergantung pelimpahan wewenangnya. Kalau harus melalui Korwil, maka di sini tulisannya kirim ke Korwil. Kalau langsung, maka kirim ke koordinator. Di sini misalkan satu, mohon dikoreksi dari satker sampai dengan nah, maka tiketnya saya ini sekarang sudah pindah ke koordinator eselon 1. Nah, kalau nggak percaya kita coba buka di koordinator eselon 1. Ini kan karena web pelatihan jadi saya punya role-nya. Saya matikan dulu role yang ini, koordinator eselon 1. Nah, karena saya pakai data pamekasan tadi, maka koordinator eselon 1-nya ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sini betul, di sini saya aktifkan. Nah, ini ada notifikasi juga supervisor subscribe Kabupaten Pamekasan. Kirim ke koordinator satu, kita buka aja, kemudian kita nomor tiketnya copy, Ctrl C, kemudian masuk ke menu pengelolaan, permohonan, terus cari tiket yang apa tadi yang sudah di copy paste. Ini karena kalau Bapak Ibu ada di koordinator eselon 1 kan bingung ya, maksudnya tiketnya akan datang banyak dari semua subscribe. Makanya tadi fungsinya untuk copy tiket adalah untuk memfilter di sini di nomor tiket. Cukup banyak Bapak Ibu. Sebentar, masih loading, saya reload aja. Nah ini ada beda yang hijau dan biru. Kalau hijau itu masih diproses, masih belum selesai. Kalau biru ini sudah selesai. Ini ya. Biru selesai. Ini nomor tiket. Kita masukkan tadi nomor tiketnya udah di paste. Oh enggak ada. Mungkin berarti di sini ada spasinya. Nah, dari di depan ada spasi. Kalau Bapak Ibu gitu tadi copy paste-nya lewat, ada spasinya. Nah ini betul. Kode barang nomor 3 dari Satker KPK nomor paste.
Nah, oke. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.